Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyadari kami perlu firman-Mu dalam hidup kami, untuk menuntun kami, untuk kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, Roh Kudus urapi kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, menolak undangan Tuhan, bagian pertama. Lukas 4 ayat 18a menulis, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop dalam pembacaan firman hari ini adalah perumpamaan tentang orang yang berdalih. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menggambarkan hal kerajaan sorga seperti seorang tuan yang sedang mengadakan perjamuan yang besar dan mengundang banyak orang untuk datang di pestanya. Biasanya orang akan antusias ketika diundang ke sebuah pesta. Pesta atau jamuan besar identik dengan makanan enak dan acara meriah. Namun dalam kisah ini respon orang-orang yang diundang justru sangat mengejutkan, sekaligus sangat mengecewakan. Mereka malah menolak undangan itu dengan berbagai dalih atau alasan. Padahal si tuan yang empunya acara berkata, "Rumahku harus penuh." Lukas 14 ayat 23 menulis, menolak undangan berarti kehilangan kesempatan untuk menikmati perjamuan. Inilah gambaran dari orang-orang yang menganggap remeh berita salib. Memang pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18 menulis, mereka secara terang-terangan menolak anugerah keselamatan yang ditawarkan Allah melalui putranya, Yesus Kristus. Padahal begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 16-18 menulis, tidak sedikit pula orang yang dengan sengaja melecehkan dan mempermainkan nama Yesus Kristus. Padahal hanya oleh iman di dalam Yesus Kristus kita diselamatkan. Kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, acap kali menyia-nyiakan dengan tidak mengerjakan keselamatan itu dengan hati yang takut dan gentar. Ditulis di dalam Filipi 2 ayat 12-13. Kita tidak lagi merespon dengan benar keselamatan yang telah kita terima dengan cuma-cuma, dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghargai anugerah keselamatan yang telah diberikan Allah melalui Yesus Kristus dengan iman yang sungguh-sungguh dan hidup yang setia agar tidak melewatkan sukacita perjamuan Tuhan kelak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak menolak undangan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Tolong kami untuk kami memanfaatkan setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami selagi waktu masih ada. Tuhan, mampukan kami menjadi orang-orang yang didapati setia mengikut Tuhan sampai ke akhir, dan kami mendapatkan apa yang menjadi bagian kami.
Berkati firman-Mu saat ini Tuhan, mampukan kami di dalam hidup kami. Dan juga berkati para pendengar dengan segala masalah yang dihadapi, sakit penyakit yang dialami. Tuhan, berikan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang bergumul dengan masa depan, berkati yang bergumul dengan utang piutang, berkati yang bergumul dengan pekerjaan. Tuhan, Engkau penolong kami satu-satunya, Engkau yang selalu ada untuk kami. Ajar kami untuk kami tetap berharap kepada Tuhan. Dan Engkau juga memberkati bangsa kami, pulihkan selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu tercurah untuk bangsa kami, pemulihan tercurah untuk bangsa Indonesia, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini, amin.